Perkenalkan, nama saya Bilqis Aulia Zahra, NIM T 2019-1416. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis statistika dan uji normalitas. Hipotesis statistik. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, hupo berarti lemah atau kurang atau di bawah. Tesis berarti teori, proposisi, atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Sehingga hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya. Hipotesis statistik dapat berbentuk suatu variabel seperti binomial, Poisson, dan normal atau nilai dari suatu parameter seperti rata-rata, varians, simpangan baku, dan proporsi. Hipotesis statistik harus diuji. Karena itu, harus berbentuk kuantitas untuk dapat diterima atau ditolak. Hipotesis statistik akan diterima jika hasil pengujian membenarkan pernyataannya dan akan ditolak jika terjadi penyangkalan dari pernyataannya. Contoh hipotesis statistik. Manajemen Perumka mulai tahun 1992 melakukan pemeriksaan karcis KRL lebih intensif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan karcis yang intensif berpengaruh positif terhadap penerimaan Perumka. Untuk membuktikan pendapat ini, hipotesis awal yang diajukan adalah hipotesis awal. Tidak ada perbedaan penerimaan sesudah maupun sebelum dilakukan perubahan sistem pemeriksaan karcis. Manajemen berharap hipotesis ini ditolak, sehingga membuktikan bahwa pendapat mereka benar. Uji normalitas. Pengertian uji normalitas, suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Distribusi normal adalah distribusi simetris dengan modus, mean, dengan median berada di pusat. Distribusi normal diartikan sebagai sebuah distribusi tertentu yang memiliki karakteristik berbentuk seperti lonceng jika dibentuk menjadi sebuah histogram. Uji normalitas biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak berdistribusi normal atau jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah nominal atau ordinal, maka metode yang digunakan adalah statistik non-parametrik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Nama saya Dila Farabalina, NIM T 2019-1391. Di sini saya akan sedikit mereview mengenai koefisien kuadrat korelasi dan korelasi Spearman-Brown, juga regresi linear. Koefisien kuadrat korelasi. Dalam statistik, koefisien determinasi dilambangkan R kuadrat adalah proporsi dari varians dalam variabel dependen yang diprediksi dari variabel independen. Interpretasi lain ialah bahwa R kuadrat diartikan sebagai proporsi variasi tanggapan yang diterangkan oleh regresor variabel bebas atau X dalam model. Dengan demikian, jika R kuadrat sama dengan 1 akan mempunyai arti bahwa model yang sesuai menerangkan semua variabilitas dalam variabel Y. Jika R kuadrat sama dengan 0 akan mempunyai arti bahwa tidak ada hubungan antara regresor X dengan variabel Y. Korelasi Spearman-Brown. Pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi teknik split half dari Spearman-Brown dilakukan pada instrumen yang memiliki satu jawaban benar. Instrumen tersebut misalnya pilihan ganda, mencocokkan, dan yang lainnya yang hanya memiliki satu jawaban benar. Berikut ini disajikan rumus Spearman-Brown regresi linear.
Analisis regresi menurut teori yaitu analisis yang digunakan untuk mempelajari dan mengatur pengaruh statistik yang terjadi antara dua atau lebih variabel. Dua variabel itu ialah variabel bebas dan variabel terikat. Biasanya kita menggunakan X untuk melihat apakah X mempengaruhi Y. Nah, analisis regresi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Masing-masing memiliki satu variabel terikat atau disimbolkan dengan Y. Perbedaannya yaitu, untuk regresi sederhana hanya memerlukan satu variabel bebas. Sedangkan untuk regresi berganda memerlukan lebih dari satu variabel bebas. Teman-teman sudah mengingat kembali kan mengenai materi yang tadi saya review. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya SB Barozi, NIM 2019-1398. Di sini saya akan menerangkan tentang analisis variansi atau disebut dengan ANOVA. ANOVA adalah analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan tiga atau lebih nilai rata-rata faktor tunggal maupun faktor ganda melalui perbandingan variansi antar kelompok dan variansi dalam kelompok. Dalam ANOVA, yang disebut faktor adalah variabel independen. Variabel independen tersebut diukur dalam skala non-metrik atau kategorikal sedang. Variabel dependennya diukur minimal dalam skala interval. Kategori yang diletakkan pada variabel independen disebut level atau kondisi treatment atau kondisi eksperimen. Dalam tabel 2 di muka, kinerja karyawan adalah variabel dependen, sedangkan metode pelatihan adalah faktor atau variabel independen yang diukur dalam 3 level, yaitu A1, A2, dan A3. Faktor tunggal penelitian hanya melibatkan satu variabel independen yang diukur dalam 3 level atau lebih. ANOVA dengan faktor tunggal disebut analisis variansi satu jalan. Variansi ganda atau disebut juga factorial design. Artinya, penelitian melibatkan dua atau lebih variabel independen yang diukur minimal dalam dua level. ANOVA dengan melibatkan dua faktor disebut analisis variansi dua jalan. Sedang jika melibatkan 3 faktor disebut analisis variansi 3 jalan. Mungkin sekian penjelasan dari ANOVA dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.